Oke, baik, kita akan mulai ke modul berikutnya, yaitu mengenai pemilihan topik dan literatur review. Dan mungkin nanti kita sedikit menyentuh mengenai abstract ya, abstraction and introduction. Baik, nah ini sekarang kita dalam menentukan topik dan mencari literatur yang relevan. Nah, pertama ya, mengenai topik dan literatur relevan, ini saya akan bilang justru kita mulainya dari hal yang sifatnya internal, ya. Dari diri kita sendiri, dari masalah yang kita ingin teliti. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya itu adalah misalnya ya, begini. Kita mau publish di jurnal tertentu, kemudian kita lihat apa yang sedang tren di jurnal tersebut, atau kira-kira apa ya penelitian apa, publikasi apa yang nanti akan banyak citasinya. Nah, menurut saya yang kedua tadi kurang tepat. Karena kalau yang kedua tadi adalah we are doing research for the sake of metrics. Eh, menurut saya, justru yang paling tepat adalah we are doing research karena kita ingin mengembangkan ilmu pengetahuan kita, gitu ya. Dan partly, sebagian dari dalam ini adalah kita ingin meriset sesuatu yang benar-benar kita eh, cintai gitu, we love something that we really love gitu ya. Contohnya misalnya kalau analoginya ya, eh, analoginya itu atlet tenis gitu ya, karena keahlian dan kecintaannya terhadap olahraga tenis, maka dia akan bermain tenis, bukan karena sedang tren sepak bola maka dia akan beralih ke sepak bola. It's something different, bukan bidang gitu ya, bukan bidang. Baik, nah jadi my first point would be select the topic atau pilih topik yang relevan dengan minat dan keahlian kita. Gitu. Contohnya, minat dan keahlian saya adalah optimasi untuk sumber daya air. Jadi, minat dan keahlian saya itu optimasi terhadap sumber daya air. Contohnya misalnya ya, ada permasalahan banjir, saya memodelkan masalah banjir tersebut. Kemudian misalnya di daerah banjir tersebut itu di sebelah hulunya ada bendungan yang dia bisa membantu meregulasi banjir. Nah, itu mungkin dicari pola operasi optimal untuk mengurangi genangan banjir di hilir. Nah, maka dari situ saya akan mencari ya, mencari gap atau novelty yang mau saya kejar. Contohnya begini, ya. Dari situ, dari bidang yang saya ingin tekuni tersebut, kemudian yang berikutnya saya lakukan adalah literatur review. Dibaca tuh ya, dibaca paper-paper terkini dari jurnal-jurnal yang memang membahas mengenai topik ini. Contohnya, saya akan pergi di antaranya ke Journal of Hydrology. Itu salah satu jurnal yang eh, top gitu ya di bidang saya, Journal of Hydrology. Saya baca tuh paper-paper yang terkait dengan flood modeling, terus interaction of flood and agent-based modeling misalnya, atau apapun gitu ya yang terkait. Saya baca paper-paper yang relevan dan terbaru gitu ya. Mungkin saya bisa batasi itu ya. Di 5 tahun terakhir ini apa sih yang berkembang? Ilmu apa yang berkembang? Saya baca, 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 kemudian di situ Anda bisa menggunakan berbagai macam tools gitu ya. Tools untuk saling mengaitkan paper yang satu dengan yang lain itu banyak tools nih ya. Tools itu bisa berganti-ganti, tapi secara prinsipal pada dasarnya literature review adalah membaca, gitu ya. Gap searching adalah membaca. Jadi you read, kita membaca semuanya, apa yang sedang berkembang, dan di sini Anda lihat apa yang belum ada, ya.
apa yang saya bisa kontribusikan. Nah, di sini mungkin kita langsung berpikir, waduh, ini berat sekali berarti research ya. Berarti harus sesuatu yang baru sekali. Harus sesuatu yang baru sekali dan ini mungkin kemampuan kita belum sampai ke sana. Nah, bear with me, ya, karena begini, setiap jurnal itu meminta kebaruan yang berbeda-beda. Ya, contohnya begini, jurnal-jurnal very very top gitu ya, top banget di atas gitu ya. Di bidang saya mungkin Journal of Hydrology, Environmental Modeling and apa? Environmental Modeling and Software, kemudian Water Resources Research dan lain-lainnya. Itu ya memang itu tempat-tempatnya jurnal-jurnal top gitu ya. Dan Anda akan melihat orang-orang yang panutan di bidang tersebut ya nulisnya di situ. Gitu ya. Tapi ada jurnal-jurnal lain ya yang misalnya dia meminta novelty-nya itu adalah case studies atau studi kasus di bidang engineering. Contohnya results in engineering atau MDPI water gitu ya. Atau misalnya turun lagi begitu ya. Ada jurnal-jurnal yang sifatnya dia sangat lokal gitu ya. Nah, ini lain lagi begitu ya. Mungkin kalau jurnal yang sangat top dia berbicara hal yang sangat tinggi dan sangat generalizable gitu ya, sangat bisa diterapkan. Di jurnal-jurnal lain dia akan meminta hal yang sifatnya mungkin lebih niche gitu ya, lebih terceruk, lebih spesifik, dan mungkin pembacanya juga spesifik. Misalnya results in engineering, bacanya di kalangan engineers gitu ya, not only scientists gitu ya. Ada juga jurnal-jurnal yang sifatnya lokal, ya pembacanya adalah yang lokal gitu ya. Contohnya begitu ya. Nah, itu adalah melipir sedikit ke memilih jurnal berdasarkan apa yang eh, topik yang kita mau tulis ya. Jadi kita baca di situ dan nanti kita bisa sesuaikan. Nah, tentunya setelah kita dapat research gap, kemudian kita cari apa kebaruan yang bisa kita tawarkan, gitu ya. Eh, Misalnya, ya, tadi research gap-nya adalah sudah banyak nih diterapkan pemodelan, misalnya dalam kasus saya pemodelan yang berbasis machine learning untuk menyelesaikan optimasi banjir. Tapi bagaimana jika kita berbicara mengenai kalau seolah-olah setiap bendungannya itu menjadi satu agent sendiri yang dia kemudian disuruh belajar sendiri ya. Agent based learning misalnya kayak gitu ya. Atau saya topik yang lain. Oke. Nah, dalam kasus ini jika Anda mentok begitu ya. Jika Anda mentok gitu ya tentunya sangat bagus untuk Anda diskusi dengan dosen, kolega atau mentor Anda untuk memperluas wawasan diskusi gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi mengenai penentuan topik ini, tools apa saja yang bisa digunakan ya? Yang pertama, yang saya paling sering gunakan, yang pertama adalah Google Scholar. Gitu ya. Nah, Google Scholar ini dia database jurnal, gitu ya. Itu kita bisa memasukkan kata kunci atau nama orang ya, nama researcher. Misalnya di situ saya bisa klik ya, Google Scholar, kata kunci spesifiknya apa saja. Nah, di situ bisa juga melihat berdasarkan filter misalnya. 5 tahun terakhir, gitu, ya, dari tahun sekian sampai sekian. Dan Anda bisa juga klik di situ, klik My Library untuk menyimpan ke referensi. Jadi Anda nanti bisa lihat lagi. Nah, catatan dari Google Scholar ini adalah dia mereferensi ke banyak sekali jenis jurnal, gitu ya. Baik dia jurnal yang dia terindeks bereputasi, jurnal nasional, dan juga preprint. Gitu. Nah, ini mungkin di sini yang perlu catatan adalah Anda perlu hati-hati juga gitu ya. Ini mungkin jurnal yang direferensi di Google Scholar atau yang dicantumkan di Google Scholar itu belum tentu merupakan jurnal
atau artikel di jurnal yang bereputasi. Jadi Anda harus cek. Nah, kemudian database yang lain ini adalah salah satu yang populer juga adalah database Scopus ya, Science Direct gitu ya. Di Science Direct ini eh, Anda bisa mengakses ya umumnya dengan menggunakan akun institusi gitu ya. Kalau akun personal itu agak terbatas gitu. Nah, itu dengan di sini Anda bisa menggunakan fitur-fitur pencarian yang lebih advance gitu ya, lebih rinci gitu ya. Apakah memasukkan keyword tertentu, apakah mengurangi atau mengeksklud gitu ya. Tidak melibatkan keyword tertentu, tahunnya sekian, jangan di jurnal ini gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih detail dan juga untuk melihat gitu ya, artikel mana yang dia lebih berpengaruh gitu ya. Sort by citation count dan lain-lain. Oke. Banyak juga database lainnya ya, seperti kalau di teman-teman di Electronics and Informatics gitu ya, ada IEEE Explore gitu ya, atau PubMed, atau di Springer ada Springer Link gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian tools apa yang kita bisa pakai selain Google Scholar dan Scopus ini? Kalau saya pribadi, saya sangat menyukai menggunakan tools yang bernama Mendeley ya. Ini masih satu family dengan Elsevier gitu, Elsevier Scopus, Science Direct. Nah, ini ada juga plugin Mendeley untuk browser Chrome atau browser lainnya ya. Nah, ini plugin ini kalau Anda install nanti Anda baca paper gitu ya. Kemudian Anda klik di plugin tersebut, masuk, nanti udah secara otomatis paper yang Anda baca tersebut nanti langsung masuk di sistem referensi Mendeley. Nah, kenapa sistem referensi Mendeley ini enak sekali? Karena nanti bisa juga ada plugin di Microsoft Word. Jadi saya sering menulis gitu artikelnya, menulis artikel saya, kemudian dia langsung masuk referensi di situ, dan di situ sangat nyaman karena kita bisa ubah. Misalnya kita mengikuti format jurnal ini dengan hanya satu dua klik langsung ganti ke format jurnal lain karena sudah menggunakan plugin Mendeley baik yang di Chrome gitu ya, ada di browser Anda dan di Microsoft Word ya. Itu nyambung langsung. Gitu. Oke. Nah, eh, dan di situ ya, ya itu dia paling paling nyaman karena misalnya begini ya, saya cerita sedikit. Saya nulis paper selesai dengan format misalnya saya mau memasukkan ke Journal of Hydrology. Gitu. Sudah citasi semuanya sesuai disesuaikan dengan Journal of Hydrology. Submit, terus di reject, gitu. Terus satu hari saya kecewa. Ya, gitu. Setelah saya kecewa, bangkit lagi, tulis lagi, tapi saya mengarah ke jurnal lain. Jurnal lain yang dia memiliki format yang berbeda. Gitu ya. Kalau secara manual kita capek gitu ya. Capek, takut, takut gitu ya. Edit lagi manual. Nah, tapi kalau dengan plugin Mendeley ini, contohnya gitu ya, kita tinggal klik di plugin Mendeley di Word, terus nanti kita pilih ganti, misalnya ke formatnya, format IEEE gitu ya. Serat itu langsung ganti. Ya, jadi dengan effort yang lebih minimal di bagian merapikan format, kita bisa lebih fokus ke bagian-bagian yang lebih spesifik, yang lebih penting, seperti bagian-bagian apa namanya eh risetnya itu sendiri ya, metodologi penyampaian artikel dan lain sebagainya. Baik, nah sekarang kita coba lanjutkan ke bagian penulisan abstrak dan introduction ya. Ini salah satu yang penting juga begitu ya, karena ini adalah yang pertama dilihat gitu ya. Jadi judul, abstrak atau judul kadang-kadang ada highlights, abstract, and then introduction. Baru kadang-kadang ya kalau kita lihat paper gitu, baca judul, highlight, abstract, gitu ya, introduction. Dan biasanya kita di situ kita akan
menentukan apakah paper ini berharga untuk waktu saya gitu. Jadi kan benar kita lihat judul kan. Judulnya anu gitu. Ini sepertinya nggak sesuai dengan yang saya cari. Oke, kita pergi ke paper berikutnya. Oke, ini judulnya. Oh, ini kayaknya bidangnya agak relevan dengan yang saya cari. Coba baca lagi abstrak, highlightnya. Oh, jadi di paper ini dia melakukan ini, dan ini. Oke, kita baca kan kemudian abstraknya. Abstraknya adalah, oh, jadi dia melakukan ini, hasilnya ini, begini, begini, gitu ya. Hmm, oke. Sepertinya ini penting buat saya, sehingga saya akan komit membaca paper ini. Introduction, kemudian kita lihat papernya. Oh, ternyata penulisannya lumayan gitu ya. Bisa dibaca, bisa diikuti sampai ke ujung. Lama-lama apa? Nanti kemudian ada setengah hari itu habis untuk membaca satu paper itu, tapi Anda membaca sangat banyak ilmu dan kemudian itu bermanfaat buat penelitian Anda. Nah, di sini menunjukkan betapa pentingnya judul, highlights, abstrak, dan introduction tadi. Kalau di situ itu orang rasanya tidak mendapat ilmu yang baru gitu, ilmu yang mereka cari gitu ya, maka paper tersebut akan pergi ke tumpukan lain dan orang tersebut akan membaca paper berikutnya ya gitu ya. Karena ya memang paper itu banyak. Nah, nah sekarang bagaimana sih cara menulis judul, highlights, dan abstrak yang eh, penting ya? Nah, perlu saya tekankan bahwa sebenarnya justru pipeline-nya kalau yang saya lakukan itu biasanya saya yang pertama saya tulis itu adalah metodologi dan results dulu ya. Jadi saya metodologi dan results dulu itu jauh lebih mudah buat saya pribadi untuk menulisnya. Kemudian di situ hal-hal yang sebelumnya memang sudah terbayang mengenai ini gapnya apa, terbayang karena sudah melakukan literatur review tadi. Itu justru saya tulis belakangan. Kemudian baru ke abstrak, highlights, dan judul. Nah, tapi kalau kita misalnya bicara mengenai judul yang eh, baik gitu ya, itu yang pertama adalah tentunya adalah yang dia lugas, singkat, jelas, padat, dan yang paling penting adalah tidak misleading, tidak tidak berbeda dengan jadi judulnya apa, bicara apa, ternyata kontennya bicara apa, itu keliru, itu salah. Gitu. Nah, dan perlu diingat adalah judul yang baik itu adalah dia yang merupakan ringkasan dari abstrak, ya. Nah, abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan paper. Nah, kalau kita bicara abstrak yang baik, komponen-komponen yang baik itu, misalnya dalam 200 kata itu kita harus bisa menggambarkan mengenai latar belakang. Adalah gambaran secara singkat mengenai alasan penelitian yang dilakukan, gitu ya. Misalnya banjir itu merupakan eh, permasalahan global yang sangat memengaruhi ekonomi dan keberlanjutan. Dan di Indonesia terjadi banjir yang jumlahnya sekitar hampir 2.000 per tahun, 2.000 kejadian banjir per tahun. Nah, itu bisa dimasukkan ke sana. Kemudian ditambahkan juga berikutnya adalah mengenai relevansi dan signifikansi masalah yang diteliti. Itu. Nah, kemudian di bagian berikutnya dari abstrak, kita bicara mengenai metode utama yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dan secara ringkas ya pendekatan atau desain penelitian yang kita lakukan. Nah, tentu dalam abstrak ini setelah latar belakang dan metode ya, hanya dalam 200, 230, 200 sampai 300 kata misalnya, itu setelah latar belakang metode kita tambahkan juga hasil. Soroti hasil utama yang kita peroleh sebenarnya. Misalnya Anda berbicara tentang water balance, kemudian ya nanti Anda bilang gitu, komponen airnya itu, air hujan itu menjadi apa berapa persen, menjadi air tanah berapa persen, menjadi banjir berapa persen, gitu, seperti itu. Jadi fokus pada poin-poin kunci.
Dan juga Anda tulis kesimpulan dan kontribusi utama paper ini terhadap bidang ini. Nah, sekali lagi, orang itu umumnya akan bicara abstrak, akan melihat ke judul. Jika judulnya relevan, dia akan lanjut ke highlights dan abstrak, gitu ya. Jika ternyata, oh ini bukan yang saya cari, oh ini tidak menarik, oh ini tidak relevan dengan yang saya cari, akan pindah ke tumpukan lain. Baca paper berikutnya. Nah, jadi abstrak dan judul ini harus disampaikan secara jujur, runut, tapi juga cukup menarik, gitu ya. Itu sangat penting. Nah, contoh abstrak yang buruk tentunya adalah abstrak yang mungkin terlalu berat di komponen yang eh, tidak fokus. Contohnya misalnya terlalu panjang menjelaskan latar belakang, gitu ya. Temuannya sedikit, gitu kan. Justru fokusnya itu adalah dalam temuannya, bukan dalam latar belakang dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, sehingga di sini cara terbaik ya menurut saya untuk belajar menulis abstrak yang baik adalah dengan membaca abstrak-abstrak yang baik, gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya adalah ya, reading is all about or writing depends a lot on your reading actually. You cannot write what you don't know. To know something, you need to read a lot. Gitu. Oke. Nah, ini kita lanjut terakhir ke introduction ya. Jadi bentuk dari paper itu sendiri ya. Introduction sampai ke penelitian Anda dan nanti kaitannya dengan discussion dan kesimpulan. Nah, begini ya. Ada figur bentuknya jam pasir begini. Lebar, mengecil, lebar lagi. Seperti itu. Nah, pada dasarnya introduction yang bagus itu kita menyentuh audiens kita dari masalah yang relatively global. Ya, contohnya kita bicara banjir atau saya bicara banjir secara global, secara umum gitu ya. Bukan hanya sifatnya di dunia, tapi yes, people know that banjir is bahaya gitu. Kemudian kita mulai ke hal yang lebih spesifik, misalnya tentang penanganan banjir dengan bantuan dam atau bendungan seperti apa. Baru kita bicara ke hal yang lebih spesifik lagi mengenai optimasi bendungan untuk banjir itu bisa menggunakan machine learning. Baru dari situ ke yang lebih spesifik lagi, di paper ini saya mau ngapain. Oke, that is introduction. Ujung kita mulai dari bahasan yang global, ke ujungnya adalah sesuatu yang spesifik mengenai research question kita di paper ini itu apa. Oke, jadi bentuknya adalah hourglass gitu ya. Segitiga besar, global, ke hal yang lebih spesifik lagi, ke research question. Oke, nah di sini kemudian kita uh, lanjut dengan hal-hal yang penting ya di introduction ini. Tentunya satu tadi kita mulai dari hal yang besar ke yang kecil, dan yang kedua adalah kita harus support klaim kita mengenai bahasan global ke spesifik tadi tentunya dengan referensi-referensi yang relevan yang sudah kita cari di literatur review sebelumnya gitu ya. Dan kemudian yang terakhir tentunya adalah kita sekali lagi harus jujur gitu ya. Kita tidak boleh misalnya di introduction bilang apa gitu ya. Misalnya kita mulai dengan climate change gitu ya sedikit. Tapi di seluruh paper ini nggak ada bahas climate change sama sekali. Nah, itu keliru gitu ya. Jadi apa yang Anda bahas di introduction itu harus relevan dengan konten paper Anda gitu ya. Jadi kalau Anda membahas dengan climate change gitu ya, itu tapi tidak sama sekali menggunakan data climate change, itu keliru. Oke. Nah,
Tentunya kalau kita mungkin mau membahas yang agak lebih melebar kaitkan ke sana ke sini rekomendasi ke depan, itu tepatnya bukan di interaksi, tapi nanti di discussion. Gitu. Oke. Nah, saya pikir untuk part kedua ini sudah sampai di sini, gitu ya. Di next part kita akan bicara mengenai metodologi, penyusunan hasil, kesimpulan, dan lain-lain. Gitu. Baik, itu saja untuk part 2 ini. Terima kasih. Sampai jumpa.